Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak level 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita sampai pada pertemuan kedua kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya Bu Guru akan membacakan peraturan PJJ pada hari ini. Peraturan PJJ yang pertama yaitu posisi tegak. Mohon kakak-kakak memperbaiki posisinya menjadi duduk yang tegak ya kak. Dan yang kedua yaitu mengatur jarak pandang handphone atau laptop dengan mata kakak. Yuk sayangi mata kita. Dan yang ketiga, siapkan alat tulis dan juga buku paket pada materi hari ini, yaitu buku paket PAI. Dan yang keempat yaitu menyimak dengan baik penjelasan dari Ibu Guru mengenai materi hari ini. Terima kasih. Yuk sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Let's pray. Hands on pray and bend my head. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kedua ini kita akan mereview kembali pertemuan pertama menggunakan suatu cara yang lain. Dan kakak-kakak mohon untuk memperhatikan dengan baik ya. Kita akan mulai tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah teladan atau panutan bagi setiap umat. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi yang telah membawa kejayaan kepada umatnya dan juga membawa umatnya dari masa kebodohan atau masa jahiliyah menuju masa yang terang benderang. Kisah lengkap Nabi Muhammad kakak-kakak dapat pelajari melalui berbagai macam media atau buku. Nah, untuk sejarah lengkapnya kakak-kakak dapat membaca buku Sirah Nabawi. Tapi untuk materi hari ini kita akan mempelajari kisah Nabi Muhammad dari mulai masa kelahiran dan juga masa kanak-kanak. Pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan suatu hal yang baru, yaitu dengan menggunakan use keywords. Apa sih use keywords itu? Yaitu menggunakan kata kunci pada setiap kisah Nabi Muhammad. Jadi kakak-kakak, kalau pertemuan kemarin Bu Guru menceritakan dari awal hingga akhir, sekarang kita akan belajar kata-kata penting atau kata-kata kunci pada kisah Nabi Muhammad pada masa kelahiran dan juga pada masa kanak-kanak ya. Jadi kakak-kakak dapat lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Chapter 1 atau pembahasan pertama yaitu kita akan membahas masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita melihat ada 6 kata kunci atau 6 kata penting yang harus kita ingat selalu, yaitu ada kata burung ababil, ada Abraha, pasukan gajah, Ka'bah, kerikil sijil, dan juga 12 Rabiul Awal. Ketika kakak-kakak bertemu dengan 6 kata tersebut, insya Allah kakak-kakak akan langsung teringat pada masa kelahiran Nabi Muhammad. Dari 6 kata-kata tersebut, kita juga dapat membuat suatu kalimat singkat mengenai masa kelahiran Nabi. Contohnya seperti ini. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad, terjadi sebuah peristiwa Abraha beserta pasukan gajah berusaha menyerang Ka'bah. Dan Allah memerintahkan burung ababil membawa kerikil sijil untuk menghancurkan pasukan tersebut. Dan tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini. Itu merupakan manfaat kita membuat kata kunci pada setiap materi pembelajaran. Dan ini dapat diterapkan pada materi pelajaran apapun ya kak. Time to quiz.
Nah, sekarang kita akan mengerjakan kuis untuk mereview masa kelahiran Nabi Muhammad. Pada hari ini kita akan menggunakan kuis crossword atau teka-teki silang dengan pertanyaan menurun dan juga pertanyaan mendatar. Mohon disimak ya pertanyaannya baik-baik dan mengisi bagian yang kosong. Berikut adalah kuis pertama pada hari ini. Di sini terdapat 6 pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan mendatar dan juga 3 pertanyaan menurun. Dan kakak-kakak bisa menuliskan per huruf di kolom yang sudah disediakan. Sekarang kakak-kakak dapat mulai mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat dikerjakan di buku tulis kakak-kakak masing-masing, dan kakak-kakak bisa langsung menuliskan jawabannya atau membuat kotak-kotak seperti Bu Guru terlebih dahulu menggunakan penggaris agar terlihat lebih rapih ya kak. Setelah selesai, kakak-kakak dapat memfoto jawaban dari kakak-kakak semua dan mengirimkannya kepada ibu guru masing-masing. Ayo semangat mengerjakan kuis pertama hari ini. Semangat semua! Sebelum kita masuk pada masa kanak-kanak Nabi, Bu Guru akan mereview keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ada kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib yang memiliki putra bernama Abdullah dan juga Abu Thalib. Putranya yang bernama Abdullah menikah dengan Aminah yang merupakan ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kecil Nabi Muhammad disusui oleh Halimah. Mohon diperhatikan ya kak nama-nama tersebut karena nama-nama tersebut adalah orang-orang yang akan berperan pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa kita akan menggunakan keywords pada materi ini juga ya kak. Yuk kita menggunakan keywords atau kata kunci pada materi masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, kita menggunakan keywords dari umur Nabi Muhammad. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad bayi atau 0 tahun. Nah, kalau ada 0 tahun artinya dia masih bayi ya kak. Dan selanjutnya ada ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun, dan 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, dan yang terakhir adalah Al-Amin atau gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad ketika masa muda. Pada usia 0 tahun atau ketika Nabi Muhammad baru saja dilahirkan ke dunia ini, menurut adat yang ada, Nabi Muhammad harus disusukan oleh seseorang. Nah, di sini yang berperan adalah Ibunda Halimah yang telah menyusukan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 4 tahun atau ketika Nabi Muhammad balita, Nabi Muhammad dipertemukan oleh malaikat yang diutus Allah, yaitu malaikat Jibril yang berperan untuk mensucikan hati Nabi Muhammad untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 6 tahun, baginda Nabi Muhammad dan juga ibunda Nabi yaitu Siti Aminah mengunjungi makam ayahnya Abdullah. Namun dalam perjalanan pulang ke Mekah, Siti Aminah sakit dan meninggal di Abwa. Semenjak itu pengasuhan Nabi Muhammad pindah kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Setelah Nabi Muhammad ditinggal oleh ibundanya Siti Aminah, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu, lalu dirawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Namun ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakek tercinta beliau Abdul Muthalib harus wafat. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam pengasuhan pamannya Abu Thalib yang juga seorang pedagang, Nabi Muhammad adalah anak yang rajin membantu pamannya. Nabi Muhammad ketika usia 8 tahun bahkan sudah ikut berdagang bersama pamannya. Tidak hanya berdagang, Nabi Muhammad juga menggembalakan ternak
dan Nabi Muhammad tidak malu untuk melakukannya. Dan ketika usia 12 tahun, paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, mengajak Nabi Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam. Dan ketika itu beliau berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani yang melihat tanda-tanda kerasulan pada Nabi Muhammad dan berpesan kepada Abu Thalib pamannya agar menjaga Nabi Muhammad. Semua orang menyayangi Nabi Muhammad dengan perilakunya yang terpuji, parasnya yang rupawan, serta Nabi Muhammad dikenal juga sebagai pemuda yang jujur dan dapat dipercaya ketika berdagang, sehingga orang-orang memanggilnya Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Nah, sekarang dari kata kunci pada usia Nabi tersebut, kita bisa merangkai sebuah cerita singkat masa kanak-kanak Nabi. Contohnya seperti ini. Pada masa kanak-kanak Nabi, usia 0 tahun atau bayi disusui oleh Halimah. Dan ketika usia 4 tahun, Nabi dipertemukan dengan Malaikat Jibril yang berperan untuk menyucikan hati Nabi untuk beriman kepada Allah. Pada usia 6 tahun, ibunda Nabi Siti Aminah wafat dan dimakamkan di Abwa. Setelah wafat, pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad yang dirawat oleh kakek Nabi bernama Abdul Muthalib juga wafat, sehingga pengasuhan Nabi pindah pada Abu Thalib. Dan pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Karena Nabi dikenal sebagai pemuda yang jujur dan dapat dipercaya, orang-orang memanggilnya Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Alhamdulillah, kita sudah menerapkan penggunaan keyword atau kata kunci pada materi hari ini. Semoga bermanfaat ya Kak, dan kakak-kakak bisa menggunakannya pada materi yang lain. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan kuis pada masa anak-anak Nabi Muhammad. Yuk dipersiapkan alat tulis dan buku tulisnya. Kuis part 2. Nah, di sini ada 4 pertanyaan, yaitu 2 pertanyaan mendatar dan juga 2 pertanyaan menurun. Kakak-kakak bisa mengerjakannya sesuai instruksi yang pertama ya Kak. Ayo semangat mengerjakan kuis part 2. Semangat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kedua kisah Nabi Muhammad SAW telah selesai. Selain mengerjakan kuis yang sudah Bu Guru berikan, mohon kakak-kakak untuk mempersiapkan penugasan psikomotor, yaitu membuat video menceritakan masa kelahiran dan kanak-kanak Nabi Muhammad SAW secara singkat dengan ketentuan video maksimal 2 menit dan video dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara. Cara yang pertama yaitu Ananda menceritakan langsung masa kelahiran dan kanak-kanak Nabi secara singkat. Cara yang kedua, Ananda dapat melakukan tanya jawab dengan ayah bunda. Contohnya, ayah bunda menanyakan kapan Nabi Muhammad lahir dan Ananda dapat menjawab Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dan cara yang terakhir yaitu Ananda apabila sudah hafal dapat menyanyikan lagu Kisah Sang Rasul. Untuk pilihan tersebut Ananda mohon pilih salah satu ya. Dan untuk waktu pengumpulan yaitu 1 minggu setelah tugas ini diberikan. Artinya maksimal pengumpulan yaitu pada tanggal 22 Januari 2021. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Guru mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.